Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal ngerating 4 tumbler favorit. Ini berdasarkan apa yang jadi top of mind gue di tahun 2025 ini. Dan basically gue udah nyiapin 4 brand yang udah sering banget kita jumpai dan sering kita lihat di sosial media. Kali ini kita bakal mungkin bisa dibilang rehat sejenak ya dari pereviewan sepatu ini. Yang biasanya kita jadi channel terupdate untuk ngebahas sepatu-sepatu paling terbaru. Sekarang kita jadi ngebahas tumbler. Ini sih jadi salah satu upaya dari channel Naksir Sneakers untuk menuju ke 200.000 subscriber di tahun 2025 ini. Kita bakal ngebahas item-item yang bisa dibilang menarik, yang jadi fenomena dan lagi banyak digemari. Salah satunya yang menurut gue lagi asik banget adalah tumbler. Makin sering sih gue ngelihat orang-orang di luar sana itu ngebawa tumbler. Bahkan gue sendiri sebagai pemain basket, orang yang emang seneng olahraga aja pastinya makin sering gitu ngebawa tumbler ini, entah buat kegiatan sehari-hari, kegiatan olahraga gua, ataupun ya bisa aja dipakai untuk kerja. Mungkin bakal bikin kalian jadi makin sering minum dan bikin kalian jadi lebih terhidrasi juga. Jadi itu nilai positif yang gue temukan ketika kalian ngebawa tumbler seperti ini guys. Dan langsung aja kita bahas dari tumbler yang pertama. Yang pertama di sini ada Coxicle. Kemarin tuh gue bikin konten di TikTok ngebahas beberapa tumbler juga. Belum sekomplit ini, kita ngomongnya penyebutan Coxicle guys. Namanya emang kayak apa ya, agak ya mungkin gue aja sih yang salah kali ya nyebutinnya kayak Coxicle. Sebenarnya Coxicle. Dan ini menurut gue jadi salah satu brand yang bikin pertumbleran di Indonesia tuh jadi booming. Gue pertama kali tahu ada julukan tumbler itu ya gara-gara item Coxicle ini. Dan untuk Coxicle ini dijual dengan harga 600 sampai 700 ribu di ukuran 475 mili. Ini juga bisa tahan 25 jam dingin, 10 jam panas. Dan emang modelnya kelihatan unik gitu dibandingkan dengan botol minum yang dulu sering gue jumpai guys. Kelihatan kayak agak-agak futuristik, siap tempur juga. Dan yang gue suka di sini juga ada beberapa fitur yang diimplementasikan. Contohnya di bagian bawahnya ya, ini kayak dikasih rubber gitu. Jadi kalau kalian naruh ini kayak lebih pakem, terus ya kayak nggak gampang kegeser-geser. Terus di bagian sampingnya di sini juga dikasih flat edge. Jadi kalau kalian genggam botolnya, ini secara keseluruhan juga enak banget sih. Secara apa ya, kayak pas aja gitu loh guys di tangan. Tapi satu bagian yang menurut gue perlu diperhatiin lebih lanjut ya. Waktu gue nyobain tumbler ini tuh menurut gue secara accessibility-nya itu menurut gue kayak nggak terlalu seseamless itu sih. Karena untuk minum tuh harus diputer dulu. Terus ya kalian tinggal kokop aja sih untuk ini langsung. Mantap. Dan kalau mau balikin ya harus diputar lagi tutupnya guys. Terlepas ini leak proof juga ya. Jadi kalau misalnya di balik ini aman, terus kayak apa aman semuanya. Tapi kalian juga bisa ngeliat untuk yang versi punya gue ini secara color coatingnya itu tempur banget. Jadi di sini gampang banget kegores. Terus ada bagian-bagian yang warnanya itu udah peel off. Dan menurut gue ya ini jadi bagian yang perlu kalian perhatiin aja sih. Misalnya kalian punya Coxicle, ya kalian hati-hati secara pemakaiannya. Cuma kadang gue sempat denger juga ada yang suka sama tumbler-tumbler yang kelihatan kayak udah tempur kayak gini, kayak kelihatan apa sering banget dipakai, kayak kelihatan anak tumbler banget gitu. Jadi ya tergantung dari kalian masing-masing sih. Cuma kalau gue lebih suka tumbler yang tetap kelihatan clean aja secara keseluruhan. Dan untuk tumbler Coxicle ini gue bakal kasih rating 6/10 guys. Selanjutnya ada tumbler dari Stanley yang booming gara-gara kemarin sempat ada mobil kebakaran, tapi botol ini masih ada di dalam, kondisinya aman banget, bahkan es batunya itu juga masih ada. Jadi kayak bener-bener apa ya, bisa menjaga suhu dengan sangat-sangat optimal guys. Dengan adanya iklan tersebut, botol ini sampai sekarang jadi booming banget. Terus kalau kalian mau minum ya tinggal apa kotor gitu, sedotannya nongol terus di mana-mana, mau dibawa kemana tuh selalu ada sedotan kayak gini. Ya gimana ya, kalau menurut gue sendiri, gue ngerasanya kayak ya sama aja nggak sih kalau misalnya kalian beli minuman di mall terus kalian bawa jalan-jalan, kan ya kayak gitu juga. Jadi ya nggak ada masalah sama sekali sih kalau buat gue. Mungkin kalau kalian pakainya itu di aktivitas outdoor, pergi ke hutan, ke curug,
Terus yang banyak kena kotor-kotor, lumpur, nah itu mungkin ya rawan lah, emang bukan pada tempatnya. Tapi kalau aktivitas kayak gue gini yang kadang sehari-hari ya di rumah aja, terus kalau keluar ya ke mall atau misalnya ke kantor, kafe, ke studio kayak gini, ya menurut gue sih masih asik banget ya ini buat dipakai. Dan mungkin buat kalian penasaran juga ini leak proof atau enggak, kita coba buktiin langsung kondisinya kayak gini. Kalau pakai sedotan kan udah pasti nggak leak proof ya, pasti keluarnya air ya. Ini bentar guys, kita pastiin yang rapet. Nah ini air masih tetap keluar. Jadi untuk Stanley ini bener-bener nggak leak proof sama sekali. Dan selain itu yang cukup menarik untuk Stanley ini, katanya bisa tahan 9 jam untuk air dingin dan bahkan bisa sampai 40 jam ketika kalian masukin es batu di dalamnya. 40 jam tuh buat apa cuy? Sehari lebih loh, hampir 2 hari 40 jam. Dan gue juga ngerasanya ya beberapa kali gue pakai Stanley ini, kalau dipakai di mode ini yang kayak sedotannya keluar gini, kayak udara tuh juga bisa masuk ke dalam. Jadi secara ketahanannya kayaknya nggak sebegitunya juga. Dan yang bikin gempar juga, berapa bulan lalu kita ngeliat di TikTok untuk Stanley ini dimasukin air panas terus tutupnya bisa meledak gitu loh guys. Tuh buset sih, gue nggak ngerti itu kenapa. Karena gue sempat denger ada yang bilang Stanley ini bisa digunakan untuk air panas juga, tapi dengan adanya insiden kayak gitu, gue juga jadi nggak yakin lah bisa dipakai buat air panas. Gue sendiri juga selama ini nggak pernah sih pakai Stanley gue dipakein air panas. Ada beberapa tumbler juga by the way yang emang nggak suitable digunakan untuk air panas, dan mungkin ya Stanley ini salah satunya nggak cocok. Lagian kalau buat gue sendiri, kenapa gue tetap nginfoin tumbler ini tetap jadi tumbler favorit gue, karena ya gue nggak minum air panas guys. Jadi gue nggak peduli lah kalian mau pakai buat panas atau dingin, kalau gue mah dingin terus. Jadi kalau ada isu tumbler ini nggak cocok atau nggak bisa digunakan untuk air panas, ya gue nggak masalah sih. Untuk rating tumbler Stanley ini gue bakal kasih 10/10 karena ya emang ini favorit gue aja sih, 10/10 guys. Selanjutnya ada Hydro Flash Lightweight 3 Series, dan ini dijual dengan harga 600 ribuan untuk ukuran 709 mili. Ini jujur aja ya, kalau ngelihat desainnya itu paling boring sih dibandingkan yang tadi atau yang ada di sini gitu. Simple banget, terus kayak ya kelihatan siap tempur juga. Bahkan gue ngerasa mungkin ya kalau tadi gue bilang Stanley itu jadi tumbler yang nggak terlalu cocok untuk digunakan di kegiatan outdoor, terus di kegiatan yang banyak debu, banyak lumpur-lumpur. Ini mungkin jadi yang paling cocok dipakai untuk kegiatan-kegiatan itu guys. Yang pertama emang secara looks-nya tuh sekali lagi gue bilang paling simple, paling nggak aneh-aneh. Secara pewarnaannya juga ini yang punya gue basic banget, anti tumpah juga. Salah satu keunggulan yang ditawarkan juga secara rasanya itu pure aja. Jadi dari sisi material yang digunakan ini aman banget. Rasa dari penggunaan materialnya tuh nggak akan tertransfer ke air putih yang kalian pakai atau air apapun yang ada di dalam sini. Plus nilai positifnya lagi, misalnya kalian beli Hydro Flash, ini kalian bakal bisa isi ulang air gratis di outletnya Hydro Flash. Itu menurut gue jadi game changer banget untuk brand yang satu ini. Jadi misalnya air di rumah kalian habis, terus kalian butuh minum, kalian tinggal bawa tumbler ini ke outletnya Hydro Flash, minta air diisi penuh. Ini beli galon bang, warung depan. Ya tapi kan gratis ini, lumayan buat sikat gigi, buat cuci tangan, buat apa masih bisa banget guys. Dan apa ya, bayangin kalian tiba-tiba jalan ke mall gitu terus haus gitu ya. Ya kalian bawa tumbler ini bisa langsung isi ulang, paling nggak dari awal sampai akhir tuh ini udah pasti cukup banget buat kalian minum seharian di mall gitu. Lumayan banget kan. Terus kalian bisa lihat ya, ini punya gue ada beberapa sedikit dent juga, ini pasti jatuh, kebentur juga. Ini secara warnanya itu tetap nggak kelihatan karena mereka menggunakan powder coating yang menurut gue juga bagus banget. Jadi secara warnanya masih tetap aman tuh, nggak kelihatan ada yang cuil atau yang gimana, meskipun ini udah peok loh guys. Nih kalian lihat nih. Jadi untuk Hydro Flash ini gue bakal kasih rating 8/10.
ya gara-gara fitur kita bisa dapet air gratis itu guys. Secara accessibility menurut gue sih ya biasa aja, nggak seseamless yang tadi ya. Jadi tetap kalian harus puter kayak gini. Yang lumayan di Hydroflask ini adalah bolongannya gede, jadi kalian tuh mau masukin es batu juga nggak terlalu susah, meskipun nggak segede punya Stanley tadi. Dan kalau kalian mau minum ya tinggal dikokop aja guys, kayak gini. Mantap. Ini by the way meskipun airnya dingin tapi nggak keringetan ya, ya nggak ngembun di sini, tapi ngembunnya tuh di atas sini aja sih, jadi masih enak lah. And last but not least, ada tumbler dari Owala yang menurut gue jadi salah satu tumbler yang terakhir sih masuk ke Indonesia yang bikin cukup gempar juga. Secara looksnya sih emang basic aja kayak gini, dan untuk tumblernya ini dijual dari price range antara 600 sampai 900 ribuan. Dan itu pastinya tergantung dari sisi pewarnaan dan juga size-nya. Kadang-kadang ada diskon juga, jadi itu menurut gue cukup menarik untuk tumbler ini. And basically yang oke adalah mereka menawarkan fitur free sip. Itu jadi kalian bisa tinggal buka aja, di sini tuh ada kayak pencetannya gitu. Nah, langsung kebuka gini. Ini tuh kalian bisa nyedot, kalian juga bisa ngokop guys. Itu enak tuh. Ini di sini kan ada yang bolongannya kecil nih, ya. Di sini kalian mau nyedot tuh kayak gini aja nyedotnya. Nah, itu nyedot guys. Mau ngokop juga bisa. Keluar airnya lebih banyak, jadi mantep banget. Ini by the way dingin banget guys. Dan mungkin ya kalau tadi kalian bilang Stanley nggak higienis dan lain sebagainya, terus kayak tadi kalau mau buka harus muter-muter dulu, ya ini kalau mau buka gampang banget, tinggal pencet, udah ada sedotan, udah ada kokop, bebas kalian mau pilih yang mana. Makanya enak banget. Dan gue ngerasanya ya untuk Owala ini yang mungkin bisa jadi perhatian utama atau bisa ditweak dikit kalau menurut gue adalah dari sisi bodinya yang kelihatan gede. Untuk yang punya gue ini sih sebenarnya mungkin ada yang versi lebih kecil, itu mungkin oke. Cuma buat gue ini jujur aja kalau dipegang gini itu kurang pas aja sih di tangan gue, agak berasa kebesaran. Cuma mereka udah nyiapin pegangan yang ini, kalian bisa bawa kayak gini juga, jadi oke. Dan kalau misalnya kalian pengen ngelock bagian tutupnya, itu juga bisa di lock kayak gini. Dengan ada tutupnya gini juga pasti secara hygiene itu sangat-sangat diperhatikan. Mungkin buat kalian yang ngerasa kalau cuma sedotan doang tuh nggak higienis bang, kurang gitu, jadi kotor semuanya. Nah ini ada tutupnya, aman, mau dikokop mau disedot juga asik banget. Terus di bagian dalamnya strukturnya kayak gini, kalian bisa lihat ada sedotannya. Lubangnya juga gede banget, jadi kalau kalian mau masukin es batu segala macem aman, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang menarik juga ini bisa digunakan untuk minuman dingin atau es batu, itu bisa tahan selama 24 jam. Untuk minuman panas, setahu gue baca di websitenya Owala itu nggak terlalu direkomenin guys. Ada yang bilang juga bisa, tapi di websitenya Owala mereka bilang nggak terlalu direkomenin. Ini juga leak proof guys, diputer kayak gini aman, kocok-kocok gini aman. Dan katanya tuh tumbler ini juga jadi booming gara-gara pakai sama Nagita Slavina ya, samaan sama Mama Gigi, mantep tuh. Terus kalian juga kalau tertarik, mereka sebenarnya nyediain berbagai macam colorway, jadi warnanya tuh lumayan kayak tabrak-tabrakan gitu, entah tutupnya, bodinya itu beda-beda segala macam. Jadi itu juga jadi salah satu fitur yang menarik di tumbler Owala ini. Buat ratingnya sendiri gue bakal kasih 9/10 untuk Owala guys. And that's about it guys, rating untuk tumbler-tumbler yang jadi top of mind, tumbler favorit yang ada di Indonesia saat ini. Gimana pendapat kalian tentang konten yang gue bikin ini guys? Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang sedikit keluar dari persepatuan pada umumnya, kita merambah sedikit ke bagian lifestyle, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan kalau kalian ada rekomendasi tentang produk-produk yang pengen gue rating atau pengen gue review selain dari sepatu, kalian juga bisa tulis di kolom komentar bagian bawah guys. Kalau ditanya ya, dari 4 tumbler ini mana favorit gue tetap akan ngomong Stanley favorit gue. Tapi kalau ditanya mana yang paling worth it gue dibeli, ya rasanya jawabannya udah pasti Owala ya guys. Kayak yang tadi gue bilang,
Untuk minumnya ini seamless banget, bisa disedot, bisa dikokop, ketahanan dingin, nggak bisa panas by the way, jadi itu perlu kalian perhatikan. Dan secara kebersihan atau hygiene-nya itu juga sangat diperhitungkan dengan adanya tutup seperti ini. And thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan tumbler-tumbler terbaik yang cocok buat kalian. Alright guys, peace.